Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1497 sampai tahun 1500. Di mata Yan Cangkong, kegilaan Zhang Xianzong mungkin merupakan ancaman, tetapi di mata Michael Liu dan Howard Zhang, kegilaan Zhang Xianzong hanyalah semacam sandiwara. Jangan katakan apakah bubuk mesiu yang terkubur di Taman Zhangjiazuang dapat melukai Michael Liu dan Howard Zhang. Katakanlah apakah Zhang Xianzong memiliki keberanian untuk membakar batu giok dan batu saat ini. Saat ini, Michael Liu masih tertawa dan mengumpat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena Liu Ming berkhotbah bahwa Zhang Xianzong tidak berani menekan detonator di tangannya. Tentu saja, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Memegang detonator di tangannya, jari-jari Zhang Xianzong sudah gemetar. Menatap Michael Liu dengan dingin, Zhang Xianzong tiba-tiba bertanya, apa maksudmu dengan itu? Michael Liu berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Zhang, apakah Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan di belakang Anda? Anda menghubungi keluarga emas di ibu kota kekaisaran, dan Anda mengubur bubuk mesiu di kaki gunung. Haozi dan saya sangat jelas tentang ini. Apakah Anda pikir perhitungan Anda benar-benar dapat terwujud tanpa bantuan para dewa? Bermimpi tentang itu. Anda berbicara omong kosong. Anda berbicara omong kosong. Saya telah melakukannya dengan sangat sembunyi-sembunyi. Bagaimana mungkin Anda tahu? Sambil memegang detonator di tangannya, Zhang Xianzong berteriak putus asa, seolah-olah untuk mempertahankan martabatnya yang terakhir. Michael Liu meremehkan untuk tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menekan detonator di tangan Anda untuk melihat apakah bubuk mesiu yang Anda kubur di gunung belakang dapat membakar seluruh Zhangjiakou sesuai keinginan Anda. Anda tidak memaksa saya, Anda tidak memaksa saya. Menghadapi Michael Liu yang jenaka, Zhang Xianzong sedikit seperti seorang penasihat saat ini, dan dia mundur 2 langkah. Namun Michael Liu menekannya selangkah demi selangkah, dengan senyum di wajahnya, Tuan Zhang, bukankah Anda baru saja berteriak bahwa Anda akan mati bersama? Ketika Anda menekan, Anda menekan. Saat ini, Anda bukan pahlawan. Sambil berbicara, Michael Liu telah datang ke Zhang Xianzong. Anda tidak datang ke sini, Anda tidak datang ke sini. Saya benar-benar menekannya. Saat ini, Zhang Xianzong sudah menggigil. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar ingin mati, dan Zhang Xianzong tidak terkecuali. Namun, Michael Liu tampaknya tidak takut dengan detonator di tangan Zhang Xianzong. Dia hanya mendengus dingin, mendorongnya ke sisi Zhang Xianzong seperti angin, dan kemudian merebut detonator di tangan Zhang Xianzong. Dengan prestasi Zhang Xianzong, dia tidak sebanding dengan Michael Liu, selain itu, suasana hatinya sendiri sedang tidak terkendali, sehingga detonator dapat dengan mudah berada di tangan Michael Liu. Setelah menyaksikan Michael Liu berhasil merebut detonator di tangan Zhang Xianzong, semua orang yang hadir menghela napas panjang lega. Kau. Menunjuk Liu Ming, Zhang Xianzong saat ini merasa malu, menyesal, tidak mau, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Sebaliknya, Michael Liu memegang detonator di tangannya dan berkata, Tuan Zhang, jangan salah paham. Saya hanya melihat bahwa Anda tidak memiliki keberanian untuk mati, jadi saya akan membantu Anda. Dengan itu, Michael Liu memegang detonator di tangannya di hadapan semua orang. Hati Charlie Qin saat ini telah disebutkan ke tenggorokan, dalam hatinya, orang tua Liu ini, gila dia. Dan Yan Cangkong berteriak, tidak, jangan. Pada saat ini, semua orang tampaknya merasa bahwa mereka berjalan dari garis kematian. Namun, segera semua orang kembali diam, karena mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana Michael Liu mencubit detonator, istana Zhangjia tampaknya tidak memiliki respons. Beberapa orang bahkan mulai meragukan apakah benar-benar ada bubuk mesiu di bukit belakang rumah bangsawan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Melihat detonator di tangan Liu Ming, Zhang Xianzong seperti bola yang telah mengembuskan napasnya. Seluruh orang itu duduk di tanah seperti ini, matanya kosong, tetapi dia berulang kali mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan tidak mungkin. Setelah melirik Zhang Xianzong saat itu, Michael Liu menyingkirkan detonator dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhang, tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan tidak akan ada dinding kedap udara. Jika Anda melakukannya, maka orang lain akan tahu. Setelah terdiam sejenak, Michael Liu melanjutkan, menurutmu apa Haozi dan aku tidak muncul begitu lama? Sejujurnya, kami telah menangani bubuk mesiu yang Anda kubur di gunung belakang. Tentu saja, putra kesayangan Anda dan pengawal naga hitam dari Zhangjiakou Anda tidak dapat melarikan diri, dan mereka semua telah kami kalahkan. Baiklah, saya mengerti sekarang, Tuan Zhang. Mendengarkan kata-kata Liu Ming, hampir semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari, termasuk Charlie Qin dan Zhang Xianzong. Saya mengatakan bagaimana kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Ternyata mereka telah pergi ke gunung belakang Zhangjia. Charlie Qin adalah Rao yang mengatakannya,
atas kata-kata Michael Liu, meskipun Charlie Qin adalah sikap yang meragukan, tetapi bagaimanapun juga, Charlie Qin menunjukkan kegembiraan kelahiran kembali. Sebaliknya, Zhang Xianzong mendongak dan berkata kepada Liu Ming, kamu, ada apa dengan Zhaolong dan paman keduaku, kamu? Jelas, Zhang Xianzong, yang menyebutkan keluarga Zhang, bereaksi terhadapnya dan mulai bersemangat lagi. Pada saat ini, Howard Zhang, yang belum pernah membuka mulutnya, tiba-tiba berkata, jangan khawatir, aku berjanji padamu untuk melindunginya untuk pertama kalinya. Maka aku pasti akan bisa melakukannya. Adapun nasib Zhang Dingtian dan para pengawal naga hitam itu tergantung pada bagaimana kamu memilih. Jika Zhang Quan mengatakan ini, lebih baik bagi mereka untuk menyampaikan kesetiaan mereka kepada Tuan Zhang Jiang, atau mereka dapat terus melayani bersamaku dalam perjalanan ke keluarga Zhang Jia. Bagaimanapun, Howard Zhang tidak ingin mengambil kelompok pengawal ini yang pilih-pilih dan tidak punya hati untuk diajak bicara. Kamu. Pada saat itu, Zhang Xianzong marah dan menunjuk Howard Zhang. Bagaimanapun, ayah dan anak itu tidak seperti ayah dan anak saat ini, tetapi tampaknya menjadi sepasang musuh. Howard Zhang juga berhati dingin saat ini, dan tidak ingin memberi Zhang Xianzong kesempatan lagi untuk membuka mulutnya. Bagaimana nasib orang-orang ini? Apakah Anda membuat pilihan Anda sendiri? Setelah itu, Howard Zhang siap untuk pergi. Namun, pada saat ini, tawa mengejek tiba-tiba menyebar di antara kerumunan. Bagus, bagus, sangat bagus. Seorang pemimpin baru keluarga Zhang Jia bahkan dapat memulai pengawalnya sendiri. Pikiran jahat Sui ini tidak sebaik dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar malu? Orang yang mengejek Howard Zhang di sini bukanlah orang lain. Dia adalah kepala keluarga Sui, Sui Yongtang. Bagaimanapun, Howard Zhang membunuh tetua keluarga Sui. Kebencian Sui Yongtang terhadap Howard Zhang dapat dikatakan menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin kita tidak menyakiti Howard Zhang ketika kita memanfaatkan kesempatan itu? Namun, dalam menghadapi ejekan Sui Yongtang, Howard Zhang hanya berdiri diam. Melihat ke belakang, dia menerobos ruang dan langsung menuju Sui Yongtang. Pada saat semua orang diam-diam berseru bahwa itu tidak baik, dia mendengarkan kata demi kata Howard Zhang. Tuan Sui, apakah Anda berbicara kepada saya? Bab 1498. Howard Zhang telah mengalami diskriminasi sejak dia masih kecil karena dia lahir di luar nikah. Hari ini, Howard Zhang telah mempelajari semua prestasinya dan kembali ke Zhang Jia. Dia ingin dapat mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia masih tidak populer dengan Zhang Xianzong, seorang Laozi yang murahan. Hari ini, Zhang Xianzongning menghancurkan keluarga Zhang dan menolak untuk mengakui status pewaris Howard Zhang, yang membuat hati Howard Zhang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini, Sui Yongtang berdiri untuk mengejek Howard Zhang, dan api jahat di hati Howard Zhang bangkit lagi. Berdiri diam, Howard Zhang saat ini sedang menatap Sui Yongtang, yang tampaknya ingin membunuh orang. Secara khusus, kepala keluarga Sui, apakah Anda berbicara kepada saya? Artinya sudah jelas, yaitu untuk memperingatkan Sui Yongtang. Bahkan Michael Liu dan Charlie Qin, yang berdiri di samping saat ini, dapat melihat bahwa kemarahan Howard Zhang membakar dahinya. Selama Sui Yongtang berani mengatakan lebih dari setengah kalimat, aku khawatir akhir hidupnya tidak akan pernah lebih baik daripada lelaki tua dari keluarga Sui itu. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Haozi benar-benar marah. Sepertinya Sui Yongtang akan mati di tempat hari ini. Melihat wajah samping Howard Zhang, Liu Ming menyebarkan rasa senang. Sebaliknya, Charlie Qin, dengan wajah serius dan mata yang tidak bergerak, menatap Howard Zhang seperti ini. Dan Sui Yongtang, yang jelas-jelas bingung oleh kebencian saat ini, tidak meninggalkan jalan kembali untuk dirinya sendiri, dan berkata kepada Howard Zhang, aku tidak berbicara kepadamu, tetapi aku berbicara kepada udara. Aku telah melakukan bakti seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak membiarkan orang mengatakannya? Kalimat Sui Yongtang ini tidak diragukan lagi menyulut bubuk mesiu di hati Howard Zhang. Howard Zhang hari ini muram, mendengus dingin, selangkah demi selangkah menuju Sui Yongtang di masa lalu. Sui Yongtang langsung terkejut dan berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Namun, Howard Zhang mengabaikan Sui Yongtang. Dia hanya mendekatinya selangkah demi selangkah, dan matanya mulai bersinar dengan emas. Pada saat ini, Howard Zhang mengabaikan semua orang, termasuk penjaga langit dan bumi dari keluarga Sui. Sebaliknya, Li Ziqiong tiba-tiba berdiri dan menarik Howard Zhang, Tuan Zhang Jia, hentikan amarah dan kemarahanmu. Yongtang hanya tidak bisa bicara. Jangan khawatir tentang dia. Jelas, Li Ziqiong masih memiliki ide untuk melestarikan Sui Yongtang. Bagaimanapun, di masa depan, 8 keluarga di selatan sungai yang seakan memiliki kekuatan untuk berdiri dan berbicara. Jika tiba saatnya ketika semuanya tidak berjalan bersama, selama Sui Yongtang ada di Li Ziqiong, itu tidak akan terbatas pada pertempuran tunggal. Sayangnya, Sui Yongtang benar-benar membuat Howard Zhang marah kali ini. Howard Zhang tidak peduli dengan tarikan Li Ziqiong. Dia langsung mendorong dan berkata, keluar dari sini.
Li Ziqiong juga merupakan kultivasi bawaan, tetapi di bawah dorongan Howard Zhang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh orang itu didorong jauh seperti seekor ayam. Untungnya, Howard Zhang tidak memberikan tangan yang berat pada Li Ziqiong. Kalau tidak, Li Ziqiong pasti sudah terluka parah saat ini. Berdiri di depan penjaga langit dan bumi, Howard Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berkata kepada Charlie Qin, Lao Qin, bagaimana kalau menyerahkan orang-orang ini kepadaku? Secara alami, Charlie Qin dapat memahami kemarahan Howard Zhang, dan dia tidak berani membantah permintaan Howard Zhang. Dia hanya bisa berkata, terserah kamu. Tetapi begitu suara Charlie Qin jatuh, Howard Zhang sudah mulai, satu persatu, dan bergegas ke penjaga langit dan bumi. Tidak, lindungi pemiliknya, lindungi pemiliknya. Meskipun para penjaga langit dan bumi saat ini mengatakan bahwa mereka telah siap, tetap saja tidak ada ruang untuk perlawanan di hadapan Howard Zhang, yang memiliki kekuatan paling besar. Di mata orang-orang, Howard Zhang seperti tank manusia yang berjalan di sekitar para penjaga langit dan bumi. Howard Zhang tidak menghiraukan serangan para penjaga langit dan bumi. Di mata orang-orang biasa, adegan gajah naga dan adegan sapi dan harimau itu seperti ayam kampung dan anjing kayu di mata Howard Zhang. Satu pukulan, satu pedang menghantam Howard Zhang dengan cara ini, dan Howard Zhang tidak seperti siapapun. Setelah menangkap seorang penjaga langit dan bumi, Howard Zhang dengan mudah mematahkan leher pihak lain. Kemudian dia bergerak dan mencabik tubuh seorang Qian Kunwei hidup-hidup. Setelah beberapa saat, seluruh keluarga Zhang meraung-raung menyedihkan. Howard Zhang hari ini sudah menjadi inkarnasi iblis, ketika menghadapi penjaga langit dan bumi, cara membunuh dan memotong itu sangat berdarah. Tidak lama kemudian, Howard Zhang membantai para penjaga Qian Kun. Melihat puluhan mayat di tanah, bahkan Michael Liu pun ketakutan, berdarah, terlalu berdarah. Jangan katakan itu Michael Liu. Bahkan Charlie Qin, yang telah melalui banyak pertempuran, merasa ingin muntah. Saat ini, tidak ada satupun mayat di halaman depan Zhang Jia yang lengkap. Entah kepalanya hilang atau tubuhnya dirobek hidup-hidup oleh Howard Zhang. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan pemandangan dengan 4 kata darah mengalir ke sungai. Baik Yan Changkong maupun Li Ziqiong tercengang saat ini. Meskipun mereka tahu bahwa Howard Zhang Xiu adalah Tong Tian, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depan mereka terbunuh seperti itu. Itu seperti mimpi buruk iblis. Mengerikan. Mengerikan. Apakah dia masih manusia? Yan Changkong menggigil dan terus berkata. Jika Li Ziqiong tidak berdiri di sisinya saat ini, saya khawatir Yan Changkong akan lumpuh di tanah dan tidak bisa bergerak. Menginjak mayat di bawah kakinya, Howard Zhang berjalan menuju Sui Yongtang selangkah demi selangkah. Keluarga Sui hari ini, hanya ada Sui Yongtang, tuan dari keluarga tiang lampu ini. Berdiri di depan Sui Yongtang, Howard Zhang bersikap dingin dan berkata sambil tersenyum, Tuan keluarga Sui, sekarang Anda ditinggal sendirian. Apakah Anda akan memutuskan sendiri, atau Anda ingin saya mengantar Anda ke jalan sendiri? Kata-kata Howard Zhang dengan sedikit dingin, pandangan santai itu membuat Sui Yongtang merasa takut. Sejujurnya, Sui Yongtang telah melihat orang-orang dengan prestasi tinggi, tetapi dia belum pernah melihat orang yang sekejam Howard Zhang. Saat ini, ketika menghadapi Howard Zhang, Sui Yongtang hanya terus mundur, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ketika Sui Yongtang mundur, Howard Zhang melangkah lebih jauh. Sepertinya tuan keluarga Sui masih enggan mati. Dalam hal ini, aku akan melakukannya sendiri dan membuatmu sembuh. Berbicara, Howard Zhang langsung menyerbu Sui Yongtang, mengangkat tinjunya yang besar, dan membombardir Sui Yongtang dengan tinju yang ganas. Sui Yongtang juga ingin melawan. Dia mengangkat tangannya dan memblokir Howard Zhang dengan kerangka kekuatan yang indah. Dan Howard Zhang hanya mencibir, konyol. Memang, menurut pendapat Howard Zhang, perlawanan Sui Yongtang benar-benar konyol, karena Gong Fa semacam ini sama sekali tidak berguna bagi Howard Zhang. Di hadapan semua orang, tangan besi Howard Zhang langsung menembus lengan Sui Yongtang, dan kemudian meledak di dada Sui Yongtang. Semua orang mendengar dentuman tumpul. Ketika dia mendongak lagi, Sui Yongtang sudah terengah-engah di tempat. Terlebih lagi, kematian Sui Yongtang saat ini sangat tragis. Tidak hanya tinju Howard Zhang yang menembus luka hitam di dadanya, tetapi bahkan kedua lengannya pun dipukuli hingga berkeping-keping oleh Howard Zhang. Untuk kekuatan yang mengerikan seperti ini, Yang Jun di satu sisi hanya bisa berkata, mengerikan. Tetapi saat ini, Howard Zhang berada di depan semua orang, dengan jijik menyeka darah di tangannya, dan kemudian mendengus, tidak berbakti untuk menghancurkan leluhur. Aku sudah cukup baik kepada orang-orang Zhang Jia, jika aku tidak memikirkan hubungan kekerabatan dengan mereka, mereka pasti sudah berada di neraka selamanya. Meskipun suara Howard Zhang tidak keras, namun suara itu benar-benar menyebar ke telinga Zhang Xianzong, yang membuat Zhang Xianzong terkejut. Bab 1499. Keluarga Sui, salah satu dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, hancur berkeping-keping. Tetua keluarga Sui meninggal, begitu pula Sui Yongtang.
Para penjaga langit dan bumi dari keluarga Sui dibantai oleh Howard Zhang seolah-olah mereka adalah burung rumput dan anjing kayu. Saat ini, Howard Zhang berdiri di tumpukan mayat di kediaman Zhang Jia, seperti iblis. Nafas membunuh orang-orang menyesakkan. Menatap mayat yang tidak lengkap tergeletak di tanah, pantai darah merah terang, Zhang Xianzong sudah linglung. Dan Li Ziqiong dan Yan Changkong juga membuka mulut mereka dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Teror dan metode pembunuhan Howard Zhang mengejutkan semua orang yang hadir, dan nama Howard Zhang akan menyebar ke seluruh timur bersama dengan pertempuran dan menjadi iblis timur lainnya setelah Kevin Ye. Saat ini, semua orang yang berani melawan kekuatan mata Tuan Zhang tidak ada bandingannya dengan kekuatan matanya. Melihat Zhang Xianzong, Howard Zhang melangkah maju selangkah demi selangkah ke arah Zhang Xianzong. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Howard Zhang mendesah pelan. Sepertinya Howard Zhang sedang berbicara kepada dirinya sendiri dan Zhang Xianzong. Sepertinya. Setelah pertempuran ini, semua rasa terima kasih dan dendam antara Howard Zhang dan Zhang Jia telah lenyap. Tidak peduli apakah mereka dibenci saat masih muda atau ditinggalkan setelah tumbuh dewasa, mereka telah dilupakan oleh Howard Zhang setelah pembunuhan seperti itu. Diam-diam, menatap Zhang Xianzong dengan tenang, Howard Zhang tiba-tiba merasa bahwa pria yang menyerahkan hidupnya di depannya sekarang begitu aneh sehingga dia tidak memiliki setengah belenggu dan tidak ada jejak kekhawatiran. Tanpa sadar, Howard Zhang merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Dia menghirup udara Zhang Jia dalam-dalam. Hari ini, Howard Zhang lebih santai dari sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar memikirkannya dan benar-benar melepaskannya. Perlahan, bahkan Howard Zhang sendiri tidak menyadarinya, seluruh tubuhnya naik turun cahaya keemasan mulai naik. Kecemerlangan keemasan itu benar-benar membungkus tubuh Howard Zhang dan memotong mata semua orang. Nah, apa ini? Charlie Qin tiba-tiba terkejut dan merasa sedikit tidak masuk akal. Namun Liu Ming mulai mengerti, tetapi masih terkejut. Ini, Haozi, bocah itu berhasil menerobos. Terobosan. Charlie Qin tercengang, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih takut, Howard Zhang, bocah itu, akan sangat kuat jika dia tidak berhasil menerobos. Tentu saja, pada saat ini dan Charlie Qin memiliki ide yang sama tidak dapat menjadi minoritas. Li Ziqiong, Zhang Xianzong dan Yan Changkong semuanya memandang Howard Zhang dengan semacam ketakutan. Pada saat ini, tubuh Howard Zhang mulai melayang perlahan di udara dengan cahaya keemasan yang meluap di tubuhnya. Bahkan nyanyian naga merah di tangan Howard Zhang mulai bergetar hebat. Raungan. Sekali lagi, naga merah keluar dari langit. Bentuk tubuh yang besar itu naik dari langit, dan kemudian seluruh tubuh Howard Zhang mulai melayang-layang. Dari waktu ke waktu, mulutnya juga menyemburkan api yang cemerlang. Perubahan kediaman Zhang Jia secara alami mengejutkan Kevin Ye dan yang lainnya di awan tidak jauh. Mia Fang pertama kali melihat arti sebenarnya, merasakan aroma yang familiar, dan berkata dengan heran, klan penyihir, ini adalah bau klan penyihir. Bagaimana mungkin? Setelah Perang Lik, para penyihir leluhur telah jatuh. Bagaimana dunia ini bisa memiliki atmosfer klan penyihir yang begitu kuat? Dibandingkan dengan Mia Fang, Lin Sailing tahu satu atau dua hal dan berkata sambil tersenyum, itu Howard Zhang. Howard Zhang berlatih lagu penyihir dari klan penyihir kuno. Melihat pemandangan perubahan langit dan bumi, dia harusnya bisa menerobos. Atas penilaian Lin Sailing, Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan untuk menerobos, tetapi untuk membangkitkan darah. Meningkatkan darah. Mendengar perkataan Kevin Ye, Mia Fang, Lin Sailing, dan Lana Qin hampir berseru. Kevin Ye terus menjelaskan, Howard Zhang memiliki darah penyihir di tubuhnya. Meskipun darahnya sangat encer, itu adalah darah penyihir ortodoks. Aku tidak pernah memberitahunya tentang itu. Tidak heran kau ingin dia berlatih Wusong. Lin Sailing saat ini tiba-tiba menyadari penampilannya. Wusong adalah metode latihan tubuh yang paling utama dalam suku Wu kuno, tetapi kualitas tubuh latihan Wusong akan diasimilasi oleh suku Wu, bahkan darah. Ketika Howard Zhang mencapai tingkat tertinggi tubuh emas Wusong, darah di tubuhnya telah terbangun, tetapi suasana hatinya tidak jelas pada saat itu, dan dia belum melepaskan identitasnya sebagai seorang manusia. Setelah jeda dalam suaranya, Kevin Ye melanjutkan, tetapi sekarang berbeda. Setelah pertempuran Zhang Jia ini, saya pikir anak ini telah mengetahuinya dan mengerti bahwa suasana hatinya tiba-tiba melepaskan ikatan darah dunia manusia. Setelah itu, darah klan penyihir di tubuhnya secara alami menyala. Baiklah, keadaan seperti apa yang bisa dia capai dalam terobosan ini? Mia Fang mulai penasaran. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, Haozi, bocah ini, sudah lama mencapai puncak di Yuan. Meskipun tidak menjadi masalah bagi efektivitas tempurnya untuk menyapu hari-hari awal Tianyuan, alam adalah alam. Kali ini, dia dalam kondisi pikiran yang jernih, ditambah dengan akumulasi mendalamnya dan kebangkitan kekuatan darah penyihir, dan tidak seorang pun tahu kondisi mengerikan apa yang bisa dia capai. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye terdiam sejenak dan berkata, mungkin dia bisa melompat ke puncak Tianyuan, mungkinkah?
Puncak Tianyuan. Lin Sailing, Mia Fang, dan Lana Qin hampir tercengang. Bagaimanapun, puncak Tianyuan sudah menjadi puncak seluruh dunia manusia. Begitu kultivasi dan alam di dunia manusia menembus puncak Tianyuan, kemungkinan besar akan mematahkan larangan 9 alam yang ditinggalkan oleh Daosu, yang merupakan situasi yang tidak ingin dilihat oleh dewa kuno. Tiba-tiba, Lin Sailing, Mia Fang, dan Lana Qin semuanya berkeringat untuk Howard Zhang. Saat ini, Howard Zhang tidak tahu itu. Setelah dalam suasana hati yang baik, Howard Zhang hanya merasa bahwa seluruh darahnya mulai mendidih. Kekuatan yang kuat seperti itu telah mendorongnya terus-menerus. Bahkan naga merah Yin juga mulai berevolusi dengan darah kuat Howard Zhang. Raungan. Dua suara nyanyian naga bernada tinggi terdengar lagi. Saat ini, semua mata di kediaman Zhang Jia terfokus pada naga merah. Saya melihat bahwa sisik-sisik seperti api naga mulai perlahan berubah dan jatuh, dan kemudian sisik emas dengan cepat tumbuh keluar dari tubuhnya. Yang awalnya hanya 5 cakar juga perlahan-lahan menjadi semakin banyak, tiba-tiba tumbuh menjadi 9. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Li Ziqiong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung dan berkata, naga emas cakar 9, ini adalah naga emas cakar 9. Bab 1500. Klan naga emas hanya tercatat dalam buku-buku dan catatan kuno. Untuk mengatakan bahwa dunia belum pernah melihat naga emas, tentu saja, naga emas bercakar 9 belum pernah melihatnya. Hanya ada satu naga emas bercakar 9 dalam buku-buku dan catatan kuno, yaitu, leluhur keluarga naga, yang memiliki kultivasi semi-suci, memiliki bentuk tubuh yang nyata. Pada saat ini, ada naga emas dengan 9 cakar di dunia manusia, yang dapat mengguncang dunia. Jangan katakan itu di Zhang Jia. Bahkan seluruh timur dikejutkan oleh suara nyanyian naga yang besar. Timur, ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, di halaman keluarga Qin Haitong diam-diam menyiram dan memupuk tanamannya sendiri. Tetapi pada saat ini, suara nyanyian naga yang besar datang dari udara, dan kemudian Qin Haitong segera melihat ke langit, dan melihat kabut emas di langit yang jauh, yang menyilaukan, dan sosok naga raksasa terus-menerus bergetar di langit dan mekar dalam 5 warna. Setelah menatap naga itu cukup lama, pandangan Qin Haitong kabur dan air matanya mengalir. Ia berkata, naga, kebangkitan timur. Aku tidak menyangka bahwa orang tuaku masih bisa melihat pemandangan ini saat ia sudah tua. Hebat, luar biasa. Jelas, Qin Haitong menganggap naga emas itu sebagai pertanda baik dan tanda kebangkitan timur. Saat ini, ia menangis kegirangan, yang berasal dari lubuk hatinya. Namun, tidak semua orang segembira dan sebahagia Qin Haitong. Saat ini, Bai Huansheng sedang duduk di tepi kolam memancing di halaman belakang keluarga Bai. Bagaimanapun, Bai Huansheng sangat kesal dengan beberapa hal baru-baru ini, jadi sebagai pemimpin keluarga Bai, ia harus mengembalikan dirinya ke keadaan yang tenang dan waras. Namun, suara nyanyian naga dari jauh memecah kedamaian Bai Huansheng. Kekuatan naga datang lagi, dan bahkan roh naga ibu kota kekaisaran bergema bersamanya. Bai Huansheng melihat kolamnya sendiri berbusa-busa, dan bahkan seluruh rumah keluarga Bai tidak bisa berhenti bergetar. Wajahnya terkejut. Bai Huansheng segera bangkit dan melihat ke langit. Dia melihat seekor naga emas melayang di langit selatan, dan mulutnya penuh dengan cahaya warna-warni. Beberapa dari mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Bai Huansheng menggosok mata tuanya. Setelah beberapa kali memastikan, dia berkata, naga, itu sebenarnya naga. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada naga di timur? Apakah itu Pulau Iblis Emas? Saat ini, pikiran pertama Bai Huansheng adalah Pulau Jinyao. Bagaimanapun, Pulau Jinyao adalah habitat klan Iblis Timur. Pada saat yang sama, Pulau Iblis Emas tidak damai saat ini. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada naga emas yang tersembunyi di Pulau Iblis Emas. Ketika Bai Huansheng merasa bingung, tentara putih bergegas datang dari pintu. Kakek. Sebelum mereka tiba, tentara putih memanggil beberapa kali. Namun, Bai Huansheng tidak bereaksi sampai lama kemudian. Pertama, dia berkata, ada apa? Kakek, pemilik keluarga Lin dan Liu ada di sini, menunggu di aula bunga. Bai Huansheng menghela nafas, sepertinya mereka juga merasakan roh naga asli dari naga emas ini. Kemudian Bai Huansheng mengangkat kakinya dan berkata, pergi dan temui kedua orang tua itu. Setelah beberapa saat, Bai Huansheng membawa Bai Jun ke aula bunga Bai Jia. Saat ini, Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng sudah menunggu, dan mereka bahkan tidak berani duduk saat ini, jadi mereka berdiri dengan cemas sepanjang waktu. Melihat Bai Huansheng tiba, mereka segera saling mengelilingi dengan ekspresi tergesa-gesa. Hantu tua putih, apakah kamu merasa bahwa nyanyian naga adalah nyanyian naga? Tanpa diduga, ada naga di timur. Ada apa? Meskipun orang timur mengaku sebagai keturunan naga, mereka masih merasa tidak enak dari hati untuk makhluk yang tidak dikenal seperti naga. Terutama untuk para pejuang dari 10 keluarga emas. Saat ini,
Lin Tiancheng benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa paniknya? Melihat penampilan Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng, Bai Huansheng segera berteriak. Kemudian, Bai Huansheng datang ke tempat duduknya dan duduk. Liu Gongsheng dan Lin Tiancheng sedang terburu-buru dan berkata, hantu tua kulit putih, mengapa kalian tidak khawatir sama sekali? Itu adalah seekor naga. Bahkan ki naga ibu kota kekaisaran mulai bergetar. Kalian harus memikirkan cara. Jika naga emas ini datang ke ibu kota kekaisaran bersama dengan roh urat naga, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Liu Gongsheng dan Lin Tiancheng tampaknya sangat takut, bahkan lebih takut daripada Kevin Ye. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berpikir untuk bertarung dengan seekor naga. Dalam analisis terakhir, di mata keluarga emas ini, Kevin Ye adalah manusia, tetapi naga emas berbeda. Itu adalah naga, monster, dan keberadaan yang paling mengerikan di dunia. Namun, Bai Huansheng tenang dan kalem saat itu, dan mendengus, saya pikir kalian berdua khawatir tentang banyak hal. Bahkan jika langit akan runtuh, akan ada yang tinggi. Kita bukanlah lawan naga, tetapi apakah gerbang surga yang tersembunyi akan takut padanya? Para ahli agama Buddha dan Taoisme tidak akan pernah membiarkan seekor naga mendatangkan malapetaka di ibu kota kekaisaran. Anda dapat yakin. Mendengar Bai Huansheng mengatakan ini, Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng sekali lagi merasa tenang. Namun, Bai Huansheng melanjutkan topiknya, hanya saja saya tidak mengerti bagaimana seekor naga raksasa tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun damai di timur. Terlebih lagi, dia muncul di selatan sungai Yangtze. Jiangnan. Mengacu pada kata Jiangnan, Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng kembali panik. Bagaimanapun, apa yang terjadi di selatan sungai Yangtze saat ini, keduanya sangat menyadarinya. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Kevin Ye? Liu Gongsheng bertanya dengan lemah. Dan Lin Tiancheng juga terperangkap dalam ketakutan, matanya melebar, pupil matanya tidak bersinar, sangat menakutkan. Bai Huansheng berkata, saya belum tahu, tetapi jika tebakan saya tidak salah, naga itu ada hubungannya dengan situasi di selatan sungai Yangtze, atau ada hubungannya dengan Pulau Jinyao. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah mencari tahu ini, sehingga kita bisa bersiap. Setelah itu, Bai Huansheng langsung memerintahkan, baiklah, hantu tua Lin dan hantu tua Liu, kalian kirim orang ke Lingnan untuk memeriksa situasi di sana. Keluarga Bai saya mengirim seseorang ke Pulau Jinyao untuk menghubungi Guru Tao Zentian. Kita harus mencari tahu dari mana asal naga itu. Kata-kata Bai Huansheng tidak memberi Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng ruang untuk menentang. Ketika sampai pada pengiriman orang ke Lingnan, baik Lin Tiancheng maupun Liu Gongsheng menunjukkan ekspresi enggan. Bagaimanapun, mereka harus berurusan dengan roh jahat, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh keluarga Lin dan keluarga Liu. Namun saat ini, Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng tidak punya pilihan lain. Lagi pula, kedua keluarga mereka tidak mengenal orang-orang Tiandao Yinmen, dan masalah pergi ke Pulau Jinyao hanya diatur untuk keluarga Bai. Tiba-tiba, suasana di aula bunga keluarga Bai menjadi canggung. Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng menatap Bai Huansheng dengan pandangan tidak suka. Pada saat yang sama, mereka berkata satu sama lain, Bai Huansheng benar-benar rubah tua.